من الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. السابع السلام. المعنى أن السابع من أركان صلاة الجنازة السلام كما في غيرها من الصلوات ووقتها بعد التكبيرة الرابعة. قال المصنف السابع السلام. Ini bab lanjutan tentang pembahasan penyelenggaraan jenazah, yang mana saat ada orang meninggal maka ada beberapa hal yang hukumnya fardu kifayah untuk dikerjakan. Apa itu? Yang pertama memandikan. Semalam ada pembahasannya, bacaan-bacaan memandikan. Lalu yang kedua mengkafani. Lalu yang ketiga mensolatkan, menyembahyangkan. Yang mana rukun sembahyang jenazah ini sedikit saja ada 7 rukunnya, itu ada 7. Niat, arba'u takbirat, petakbir, al-qiyam alal qadir, berdiri bagi yang mampu, qiraatul fatihah, as-salatu ala nabi, membaca sholawat, lalu doa lil mayyit, 6, 7 salam. Ini bilanya kita kalkulasikan, kita hitung-hitung jumlahnya berataan kena yang 7 rukun ini, tapi dibaca sedikit yang asal menggugurkan kewajibannya, maka tuh stumat benar. Niat usolli ala hadzal janazati. Nah, semalam itu kan banyak tuh usollinya, terserah aja memilih mana. Usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli ala hadzal janazati arba takbiratin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli ala jenazah, kau aja juga sembahyang jenazah itu niat Allahu akbar. Itu rukun yang pertama, dawan kedua niat dan takbir. Nah, takbiratul ihram, lalu yang Allah imam takbiratul ihram apa pulang? Al-qiyam alal qadir, berdiri bagi yang mampu, lalu membacakan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah toh? Itu paling minimalis. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahu akbar. Nah, yang imbah keempat ini terserah aja sujudannya, tapi disunahkan doa pulang. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, cukup aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paling 2 menit 3 menit cukup kok. Berarti mun kayak ini kan mungkin orang kada bisa menyembahkan jenazah karena handap aja. Nya ada pakai ruku, kada pakai sujud. Satu mata aja. Apalagi yang orangnya hibak benar. Kloternya banyak benar bergantian. Nah, kada lawas. Satu mata aja. Dan rukun yang ketujuh yaitu salam. Assalamu kama fi ghairiha minas sholawat. Nah, salam ini sama kayak sembahyang yang lain, ditutup dengan salam. Dengan jenazah ini sama ditutup dengan salam. Wa waqtuhu ba'da takbiratir rabi'ah, dan waktunya salam ini sesudah takbir yang keempat tadi. Wala tusannu ziyadah wa barakatuhu indar ramli
khilafan Ibnu Hajar. Nah, Imam Ramli sekalinya memadahkan kadusa pakai wa barakatuh. Amun kita rancak memakai ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Ujar Imam Ibnu Hajar pakai wa barakatuh. Sudah. Nah, waqtara ba'duhum sunnaha fi jami'us salawat. Tapi ada juga yang memadahkan sunnah pakai tambahan wa barakatuh di sembahyang yang lain selain sembahyang jenazah. Ada orang pakai wa barakatuh, nah itu cuma yang jelas assalamualaikum. Nah itu nyata bujur dah. Nah tambahannya biasanya sembahyang jenazah sampai wa barakatuh. Wa yusannu ba'da takbiratir rabi'ati wa qabla salam. Jadi sesudah takbir keempat sebelum salam ada doa dibaca, dan doanya ini hukumnya sunat kada wajib. Berarti imbah takbir yang ketiga kan kedua loh, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu aja yang baca Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kayak itu aja Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang lah. Selamat aja tuh. Bajunya biar jar. Jar amplopnya tipis bener Bang. Nah itu. Doanya tetap dipanjangin. Cuma maksudnya kada istilah kada bisa itu pasti bisa. Karena sembahyang jenazah ini paling ringan loh. Sayangnya lah rancak bilanya orang menyembahyangkan jenazah ini ada aja nak ada umat sembahyang di luar. Padahal nyaman bener tinggal mangkat takbir kada perlu beturun. Jar lintuhut uyuh beturun, ya berdiri aja harus beturun. Nyaman aja nih. Kadang alih itu. Nah, sembahyang gaib bang sama lah. Gaya sama dengan gaib. Sembahyang gaib ini sama kayak sembahyang jenazah. Nah, cuma ada perbedaan sedikit. Apa perbedaannya? Tuntung akan sebujurnya sama bang. Tapi kadang kita harus memastikan jenazah yang sembahyang gaib ini sudah dimandiakan. Nah, gitu. Jadi belambat kenapa mah ada yang sampai dikubur hanya disembahyangkan aja. Atau nih, karena Nabi pernah menggawe. Jadi ada tukang sapu masjid nih beginian acil-acil meninggal, Nabi ini kada dihabari. Mana anjir Nabi nang lajak menyapu ini? Ya sahabat meninggal, kenapa ada bahabar? Kuburnya mana gerang? Situ Nabi ya. Datangin Nabi. Soalnya Nabi menyembahyangkan jenazah, sembahyang gaib, orangnya sudah dikubur. Jadi bilanya sudah terlambat nih orang sudah mengubur, entah karena kita datang terlambat atau orang kelajuan mengubur. Kalau kelajuan mengubur tuh kada disengaja toh. Dasar mayatnya hendak lakas ke kubur. Adanya mayat yang dasar orang soleh meninggal, penyelenggaran jenazahnya laju benar. Laju tuh kada nang bahan hancap tepat dasak ada. Dasar model kayak kawal laju, kubur dah. Salah satunya memang mayat yang hendak benar ke kubur nih ya tadi balakalakas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia aja. Sejam kemudian orang sudah tuntung menyembahyangkan. Laju benar. Pemandiannya kadang alih. Imbah Juhur meninggal sebelum azan asar dipatak dah. Mahadangi azan asar aja. Ya masih sampat lagi, masih lawas lagi. Tuntung menalkin hanya azan asar. Laju benar nah kayak itu bang, maka kita nak sembahyang kayak apa? Sembahyang berdudi, ngaranya sembahyang gaib. Kada sembahyang jenazah karena sudah di dalam kubur, nah sembahyang kan di situ. Sembahyang di kubur tuh. Nya kada betah sujud ke kubur juga karena kada ada sujud. Sembahyang amun tertinggal. Amunnya supan bang jar sembahyang di situ. Pilihannya bisa sembahyang di masjid atau di rumah. Aja.
mendoakan bang kayaknya belain kau aja peguruan meninggal kada kawa ada serak ada sampat nah kayak apa ya itu pilihannya bilanya sampai ke kubur sembahyang bedude mau orang belikan bang tuh atau pilihannya sembahyang gaibnya kada di situ di rumah atau di masjid mana kah orang ada tahu juga sambil berdiri juga Allahu Akbar tangan kada bergerak bang kayaknya Allah kada ketahuan kalau kada apa-apa juga tuh yang penting mendoakan tadi jadi kada bertahap terlambat lawan kada kawa nah yang ada tuh kolar menggawi itu aja karena ini paling nyaman dah wa yusannu ba'da takbirati wa qabla salam ad-du'a lil mayyit Allahumma la tahrimna ajrahu wa taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu disitulah nih bunyinya wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wad du'a lil mu'minin wal mu'minat wa qiraa'ah ini agak panjang Bang ini di surah Ghafir ayat 7 sampai 9 lalu surah Al-Baqarah ayat 201 lalu surah Ali Imran ayat 8 bunyinya nah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at wa yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Ini panjang. Yang tahan depan ini di surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang sebutinnya Bang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu bisa itu tambahan doanya. Ini apabila kalau di sini tulisannya sebelum salam. Sebelum salam. Imbas sesudah salam Bang ada apa-apa lah. Kada apa-apa. Jadi bilanya mendoakan mayat ini terserah doanya Pak. Yang jelas doanya memintakan ampun. Lawan ujar Nabi bila orang sudah meninggal uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Nah ini maknanya dua. Makna dari hadis ini maksudnya latar belakangnya kan uzkuru mahasin mautakum. Satu, kenapa kita menyebutkan kebaikannya juga? Yang kebaikannya karena bila kita menyebutkan keburukannya minta ampunnya ada lagi. Menggibah orang mati itu ada lagi ke kubur ulun minta rela kaila ya kayak buka juga itu sebuting. Lalu yang kedua keluarga tuh sedih bener itu. Ada kayak kadosa kayak orang kayak kita ini misalnya bahari tersalah apa gitu. Orang ini menyambet di telinga kita tuh. Sianu tuh ini. Orang tuh tahu atau ada kita cucu sidin kada nyaman mendengar telinga. Nah, makanya tuh uzkuru mahasina mautakum. Bahkan sekelas Abu Jahal itu kan gelarnya Fir'aun hadzal ummah. Fir'aun umat ini. Jadi semua kejahatan lah mayoritas tuh yang menzolimi Nabi, mengganggu Nabi, Abu Jahal tuh hadir di sana. Abu Jahal ini pokoknya pelopor untuk menghalangi dakwah Nabi, Abu Jahal. Sampai dapat gelarnya tadi Firaun hadzal ummah. Badu gagasan, badu ide dan gagasan. Lawan iblis, kalah iblis. Adu mekanik. Ini orang jahat, Lebih jahat mana? Sakanya lebih jahat Abu Jahal. Ide ini luar biasa. Kayak apa misalnya lah Datuk Kalampayan itu sidin terpikir melajari anak cucu lalu dihambur ke wilayah Kalimantan supaya orang-orang ini tahu agama. Nah itu ide sidin nggak itu? Itu ide ngarannya. Itu yang ide no bisa jadi pahala jariah sumbangan gagasan itu.
Itu yang jenisnya pahala. Dosa bang samalah, sama. Iblis yang track recordnya itu sudah kawan mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Sidin sudah hidup ribuan tahun mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Ba'adu lawan Abu Jahal kalah. Kayak apa teh jahatnya Abu Jahal? Nang kayak itu nah. Pas Ikrimah masuk Islam, ujar Nabi, memari sahabat yang lain, tulah ingatakanlah, pokoknya jangan menyembati Abu Jahal di parak Ikrimah. Ini di Islam dah. Ikrimah tuh anak kandung Abu Jahal, dasar anak. Tes DNA dasar anak Abu Jahal bujuran. Akta kelahirannya Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi jangan disambat dia Nabi. Uzkuru mahasin mautakum. Saking menjaganya. Nah itu tuntung dibayangkanlah itu selesai dah. Itu selesai sampai ke kubur. Nah kalau kita baca kitab fikih apa ngarannya nih? Ini 4 nija. Lalu menalkin bang jar masuknya di mana? Nah menalkin ini bagian daripada sunnah itu. Kenapa? Karena waktu Nabi menguburakan jenazah sahabat Sa'ad bin Mu'adz, jar Nabi madi sahabat yang lain apa nih? Fas'alu as-sabat, mintalah ketetapan. Maksudnya ini doakan atau ingatkanlah saudara kalian fa innahul an yus'al, karena dia sekarang lagi ditanya. Nabi kan melihat. Makanya yang apabila datang kepada kamu 4 malaikat, tegasut sidin, 2-nya palsu, tegasut. Salah baca. Itu supaya apa membacakan itu? Daknya dasar di apa nih dalam kubur itu kalau berdasarkan hadis Nabi lah mayat dalam kubur tuh nah kayak bingung kayak gitu. Nah makanya yang di atas nih yang hidup itu membacakan talqin mengingatkan. Nah, itu. Karena pernah itu waktu Nabi hidup sahabat ada yang kayak itu. Maka ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bila orang sudah dikubur diingatkan. Karena kan di riwayat lain malaikat itu datang waktu orang-orang sudah bulik. Sudah bulikan, sudah sunyi. Nah, hanya malaikat datang. Salah satu usahanya bang sebujurannya lah. Kada mungkin juga menunda. Iya jaga kubur. Berarti malaikat kada datang lah. Kada kayak itu juga bang rumusnya. Cuma yang jelas adanya keluarga atau dibacakan talqin itu usaha terakhir biasanya membantui si mayat. Itu habis dah waktu menyembahyangkan. Ya. Kada masalah bang. Karena pertama lah versi menalkin kita hari ini itu jelas kada kayak Nabi itu. Maksudnya ini waktu zaman Nabi itu kada ada konsepnya itu yang kayak itu. Nah, tapi cikal bakalnya itu ada dah. Nabi itu dingsan saudara kalian. Wah, ini lagi ditakuni mintalah ketetapan. Nah, para ulama merumus nih dibagus-bagus, maksudnya bagus itu dilengkapi. Ini berdatan. Termasuk bahasanya. Kan bahasanya 2 tuh. Bahasa Arab lawan bahasa Melayu. Kalau seandainya menalkin ini nalah kayak kita memandi ruang hidup, maka sia-sia pakai bahasa Arab. Bilanya yang meninggal kada bisa bahasa Arab. Kan kayak itu. Atau lagi bahasa di kubur tuh bahasa Indonesia lah. Belum ada tetamu. Jadi para ulama mengira-ngira tuh bahasa dalam kubur, bahasa di surga tuh bahasa Arab. Bilanya itu nanti pakai. Kan malaikat datang. Dalil berarti mendakan pakai bahasa Arab merobuka. Yang siapa Tuhanmu itu terjemahan kita. Kadada yang ini orang Banjar mati, malaikatnya datang orang Banjar. Tuhan tahulah tikam tahulah Tuhan kada kayak itu. Ini bahasa Arab.
Berarti kan bilanya di atas itu pakai bahasa Indonesia, nendam kubur, kada pahamnya berarti. Nah, jadi apa yang menalkin tadi? Talkin tadi kayak doa harapan kan. Makanya di ada pilihan lawan kan menalkin tuh karena jenisnya memadahi dipilih yang tetuha ini bagian daripada adab gitu. Walaupun bilanya nang anom masalah lah ya kadar masalah juga itu. Cuma kan bagian dari adab soalnya kan memadahi ini yang ini yang nah itu dipilih karena memang dalam rumusan ibadah ganjil itu memiliki poin tersendiri. Ganjil kan hitungan ganjil tasbih dibaca ganjil 33. Kenapa ada digenapi? Witir itu sembahyang sunat yang Nabi kada pernah meninggalkan. Makanya Imam Abu Hanifah tuh memadahkan witir tuh mun kada wajib fardu. Saking Nabi kada pernah meninggalkan. Dan itu jenisnya witir ganjil. Witir tuh ganjil artinya. Jadi hitungan ganjil tuh ada apa ya makna tersendiri dalam beribadah. Itulah kenapa jadi dipilih 3 ada 2. Ibaratnya lah ada orang menalkin 2 kali haja berarti gagal lah. Ada juga itu. Karena ada yang itu 7 kali bang. Kayak apa 7 kali? Kelawasan bang. Kepanasan ini dia jemaah. Kada apa-apa lah. Ya kada apa-apa juga sebujurannya. Kada ada masalah. Nah, cuma dipilih itu yang itu paling pas. Witir itu kan paling sedikit 1, yang sadang 3 kata. Walaupun paling banyak 11. Duha itu minimal 2 rakaat. Minimal 2. Paling banyak 12. Rumus dalam ibadah makin banyak gawiannya, makin banyak pahalanya. Ini ada orang puasa sunat Syawal 2 hari. Nang ini 4 hari, pasti banyak yang 4 hari. Ini sembahyang sunat tahajud 2 rakaat, yang ini 4 rakaat, pasti banyak 4 rakaat. Ini mengaji setengah juz, ini mengaji sejuz, pasti banyakkan pahala yang sejuz. Tapi dalam beribadah ini lain itu, beribadah itu yang nomor 1 lah, selain yang lebih banyak yang Nabi menggawi. Itu rumus dasarnya yang paling banyak digawi itu paling banyak pahalanya terus guteng. Tapi rumus kedua nang ini yang prioritas benar yang Nabi menggawi. Duha itu sekalinya yang afdol lain 12 rakaat tapi 8 rakaat. Makanya terbanyak 12. Bujur secara nominal terbanyak 12 tapi yang afdolnya 8 rakaat. Nah, anehnya nang itulah kada aneh karena Nabi menggawinya yang kayak itu. Ada rumus tersendiri. Safar dalam perjalanan. Ini walaupun khilaf antara ulama, cuma kayak ini. Sembahyang zuhur itu 4 rakaat. Tapi bilanya pas safar, kalau menurut hadis Nabi bagusnya dikosor karena mempati Nabi. Karena dalam perjalanan mengkosor sembahyang. Kan tak orang anunya apa ngarannya nih jumlah rakaatnya. Walaupun karena ada ulama juga memadahkan yang afdol tetap 4 rakaat. Nah, itu tadi yang jumlah hitungan. Jadi selama ada Nabi kalau tasbih dasar ada bacaannya hadisnya jar Nabi 33 kali, nah itu ada bacaannya. Cuma bilanya yang ada bacaannya ulama ini merumus itu nah. Kemungkinan yang paling pas ini D3 itu paling banyak pilihannya. Kayak tadi kita membaca Ratibul Haddad dibaca rata-rata 3 kali. Kecuali ada beberapa yang ada yang 7 kali, ada yang 4 kali itu. Sisanya 3 kan. Karena ada 3 itu semua maghrib 3 rakaat. Angka yang memiliki keistimewaan, maksudnya angka yang
penting dalam beribadah. Lalu berikutnya faslun aqal qabri hafratun taqtumu raihatuhu wa tahrusu minas siba. Dan minimal kubur itu, kuburan liang lahat adalah apa? Anna qalal qabri al muhsil lidafnil wajib hufrah taqtumu raihatul mayyit ba'da tamsiha minadh-dhuhur wa tahrusu minas siba tanbashuhu wa ta'kuluhu. Jadi minimal kubur itu adalah ini kada dipadahkan lanunya berapa meternya. Cuma minimal tuh kayak ini. Baunya ada keciuman dan binatang buas kada mungkin menabuk. Nah itu. Jadi ada batasan berapa meternya. Ini yang minimal. Walaupun di yang berikutnya wa akmaluhu qamah wa bastah. Yang sempurna itu adalah anna akmalal qabr qadra qama rajulin mu'tadil. Satumbang lakian berdiri lalu ditambah sini lah. Sini lah. Nah, sini lakian berdiri. Itu idealnya 4 hasta setengah. 4 hasta setengah. Sahasta itu kurang lebih 50 cm. Sahasta 50 cm. Berarti yang punya 4 hasta 2 meter tambah setengah hasta 2 meter 20-an. Kurang lebihnya nah itu. Cuma ya tadi ini kan ada batasan pastinya. Yang jelas bilanya bau kada keciuman, kira-kira menuduh kita misalnya harimau, kada mungkin menabuk. Nah itu paling aman dah. Itu. Nah cuma kalau melihat film Datuk Lampayan, ada semalam dinas kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan mulah film tentang Datuk Lampayan di bioskop perpustakaan ada tuh. Itu kisahnya zaman Datuk Lampayan waktu Sidin Hanyar Bulik, banyak kubur itu tebungkaran. Kenapa tebungkaran? Karena mayit itu kada pakai tabala. Jadilah mungkin bahari itu nalah sebelum Datuk Lampayan datang tuh tabok tanah lah. Bebanyu nih. Mayit nih bah sudah dikapani, dikajal dibuat tanah. Walhasil banyu bebanyak lalu nang mayit dalam kubur tadi tenaik sampai tak keluar. Kayak itu di film tuh nah. Kisahnya nah kayak itu. Dikira pun melihat adegannya tuh tahu di YouTube ada kan tuh ya penggalannya. Dikira tuh kisah hantu, ada hantu zaman Datuk Lampayan. Salahnya ya kada betabala. Nah, makanya oleh Datuk Lampayan wajib betabala. Kalau kita baca fikih bubuhan ulama Timur Tengah, betabala itu hukumnya haram karena dia ulmal, habisi duit. Tapi karena di wadah kita bebanyu, wajib hukumnya betabala supaya mayat itu kada terombang-ambing pisit. Itu. Nah, ini perbedaan pelangan. Cuma yang jelas mengubur ini ya tergantung daerahnya. Lalu yang kedua, standarnya bau kada keluar, binatang kada mungkin menabuk. Karena bilanya baunya keluar, binatang mencium, ditabuknya, dimakannya. Tapi kan yang sudah mati juga dimakan harimau ada apa-apa juga jar. Bukan itu, ini bagian daripada adab menjaga kita manusia. Tangan manusia kita tetap bariakan ka kucing, kada apa-apa ya. Mas kada apa-apa tuh apa gerang. Dia ini sudah mati juga jar. Ada itu, ini bagian daripada adab terhadap mayit. Lalu yang selanjutnya wa ayyudha khaddahu 'ala turab. Lalu bagaimana posisi mayit ketika diletakkan di dalam tabala atau di dalam liang lahat ini? Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.